Tepat pada 21 Mei tahun 1998, Presiden Republik Indonesia Soeharto mengundurkan diri dari kepemimpinan Indonesia setelah selama 32 tahun berkuasa. Usai menyampaikan pidato pengunduran dirinya, Pak Harto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan B.J. Habibie sebagai pemimpin tertinggi negara Republik Indonesia berikutnya. Dalam sejarah bangsa ini, serah terima jabatan antara Soeharto dan B.J. Habibie dilakukan dengan suasana yang tegang dan suram. Setelah peristiwa pengunduran diri Soeharto, Indonesia akhirnya memasuki era reformasi. Semua berawal ketika aksi demonstrasi mahasiswa semakin masif pada Mei 1998. Pendemo menuntut adanya reformasi sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 32 tahun rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Bahkan pada akhirnya, demo pun berubah menjadi kerusuhan yang mengancam stabilitas negara. Setidaknya ada 6 tuntutan yang digaungkan mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi. Tuntutan mereka antara lain mengadili Soeharto dan para kroninya, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, memperluas otonomi atau pembagian kekuasaan pusat dan daerah, dan menghapus dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Tuntutan lainnya adalah menghapus praktek KKN dan menegakkan supremasi hukum. Di tengah gejolak demonstrasi yang semakin meluas, Presiden Soeharto saat itu sedang meninggalkan tanah air. Ia menghadiri konferensi tingkat tinggi G15 pada 11 hingga 15 Mei 1998 di Mesir. Ia terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu 9 Mei 1998. Dikutip dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat Sutioso, mengumumkan kepada media massa akibat kerusuhan, setidaknya ada 4.939 bangunan rusak dibakar. Kerugian ditaksir mencapai 2,5 triliun, belum termasuk isinya. Sebanyak 1.119 mobil pribadi, 66 kendaraan umum, 821 sepeda motor, dan 1.026 rumah penduduk hangus dibakar. Pusat Penerangan ABRI yang sekarang TNI mengumumkan korban jiwa mencapai 500 orang. Sedangkan Pemda Tangerang mencatat lebih dari 100 jenazah hangus terbakar di salah satu kompleks pertokoan di Ciledug dan Karawaci. Kerusuhan yang meluas mau tidak mau membuat situasi ekonomi nasional semakin terpuruk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pun merosot jauh. Saat itu, $1 Amerika mencapai Rp17.000 dan inflasi melonjak sampai 70%. Melihat situasi negara yang tak menentu, Soeharto, pemilik julukan The Smiling General ini pun terpaksa mempersingkat kunjungan kerjanya di Mesir, yang seharusnya berakhir pada 15 Mei 1998. Soeharto kemudian menuju Bandara Internasional Kairo untuk pulang ke Jakarta pada 14 Mei 1998 dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Jumat 15 Mei 1998. Seketika setelah kedatangannya, Soeharto langsung mengumpulkan para pembantunya yang terdiri atas Wapres B.J. Habibie, Menhankam atau Panglima ABRI Jenderal Wiranto, para kepala staf angkatan, dan Panglima Kodam Jaya Maijen TNI Syafri Syamsuddin untuk mengetahui perkembangan situasi nasional. Kemudian pada hari Selasa 19 Mei 1998, Soeharto mengundang sejumlah tokoh Islam sebanyak 9 orang. Mereka adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Nurholis Majid, Kiai Haji Aliyafi, Malik Fajar dan Sumarno, Kiai Khalil Baidowi, Ahmad Bagja, dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan MH Ainun Najib. Soeharto juga mengundang pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra. Para tokoh agama ini pun menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tetap menginginkan Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Tetapi saat itu, Soeharto bersikukuh bisa mengatasi keadaan. Ia menyatakan akan mengubah Kabinet Pembangunan 7 menjadi Kabinet Reformasi dan akan membentuk Komite Reformasi. Namun pada keesokan harinya, Rabu 20 Mei 1998,
Soeharto menerima surat hasil keputusan dari 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 yang intinya menyatakan sikap tak bersedia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Reformasi atau reshuffle kabinet. Soeharto merasa terpukul karena ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya. Malam itu juga, Soeharto kemudian berdiskusi dengan para pejabat pembantunya, termasuk Wiranto. Soeharto kemudian menyatakan bersedia mundur. Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden, digantikan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga RI di Istana Merdeka pada hari Kamis 21 Mei 1998 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas mundur dari puncak kekuasaan, Pak Harto makin religius. Sisi religius Pak Harto pernah dikisahkan oleh Quraish Shihab, Menteri Agama pada kabinet terakhir Pak Harto. Quraish mengakui perubahan dramatis Pak Harto setelah mundur dari kekuasaan. Selain rutin sholat tahajud, Pak Harto juga kerap mengajak Quraish Shihab berdiskusi soal ritual, kadar kehusuan sholat, hingga derajat ketakwaan. Dalam diskusi-diskusi mereka, Pak Harto menyimak setiap kata dengan penuh perhatian, sebagaimana seorang murid yang haus akan ilmu dari gurunya. Setelah tak lagi menjabat, Pak Harto yang saat itu berusia 78 tahun terkena stroke ringan. Meski sempat dirawat di rumah sakit, kian hari kesehatannya kian menurun. Setelah berjuang melawan penyakitnya selama 9 tahun, akhirnya Pak Harto kembali kepada Sang Maha Pencipta. Pada 27 Januari 2008, pukul 13:10 waktu Indonesia Barat, Pak Harto wafat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Sesuai wasiatnya, jenazah Pak Harto disemayamkan dahulu di rumah duka keluarga Cendana. Esok harinya, jenazah Pak Harto diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Solo pukul 10 pagi. Untuk kemudian dimakamkan di Astana Giri Bangun, Karanganyar. Upacara pemakaman Pak Harto dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 27 Januari 2008, bangsa Indonesia berduka. Pemerintahan Pak Harto selama 30 tahun pasti ada celah dan kekurangannya. Namun, kita tak bisa serta-merta menihilkan kontribusinya bagi kemajuan bangsa Indonesia.